Halo semuanya, saya Talita Irma Dile dari Universitas Negeri Semarang, jurusan Kesehatan Masyarakat. Pernahkah kalian merasakan malam yang panjang dan melelahkan, seperti berbaring di tempat tidur, namun pikiran terus berputar dan rasa ngantuk yang tak kunjung datang? Ya, mungkin kalian mengalami insomnia. Video ini akan membahas tentang insomnia, kondisi di mana yang sering membuat kita tidak bisa tidur meskipun sudah cukup tidur. Insomnia bisa menjadi masalah yang serius dan mempengaruhi kualitas hidup kita. Jadi, mari kita bahas apa itu insomnia dan bagaimana cara pencegahannya. Yang pertama, kita bahas dulu apa itu insomnia. Insomnia adalah suatu keadaan yang menyebabkan seseorang mengalami kesulitan untuk tidur atau tidak bisa tidur dengan nyenyak. Tidak hanya terjadi pada usia dewasa, insomnia terjadi pada kesemua golongan usia. Akibatnya bisa menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti stres, depresi, sampai ke penyakit kelainan kronis seperti diabetes dan sakit ginjal. Berikut adalah contoh dari insomnia. Video tadi terlihat seseorang yang mencoba untuk tidur tetapi tetap tidak bisa. Insomnia tidak hanya kesulitan untuk tidur, tetapi ada gejala-gejala lain seperti terbangun di malam hari atau dini hari, kemudian tidak bisa tidur lagi. Yang kedua, mudah merasa lelah dan sulit berkonsentrasi, serta tidak bisa melakukan aktivitas dengan baik di siang hari. Insomnia bisa menjebak kita di malam yang gelap tanpa istirahat. Namun, apa yang menjadi pemicu dari kesulitan tidur ini? Mari kita telusuri berbagai faktor yang mungkin menjadi penyebab insomnia. Insomnia bisa disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya yang pertama, kondisi stres dan kecemasan yang berlangsung secara terus-menerus. Yang kedua, perubahan pada pola tidur. Yang ketiga, gaya hidup yang tidak sehat seperti merokok, terlalu banyak mengonsumsi kafein, dan minuman beralkohol. Jadi memang banyak sekali faktor yang menyebabkan insomnia. Jadi kita sebisa mungkin untuk memetakan faktor mana yang sekiranya bisa membuat kita untuk lebih mudah tidur. Nah, bahaya jangka panjangnya dari insomnia ini adalah orang bisa jatuh ke kondisi depresi karena merasa tidurnya terganggu dan tidak nyenyak. Terus juga dalam aktivitas siangnya tidak produktif dan mungkin banyak sekali kekacauan di dalam hidupnya, sehingga jika itu terjadi terus-menerus dan berulang-ulang akan menyebabkan orang itu akan menjadi depresi. Teman-teman, sekarang ini aku mau tunjukin beberapa pertanyaan yang bisa teman-teman coba jawab kalau misalnya teman-teman ingin tahu apakah teman-teman mengalami depresi atau tidak. Yang pertama, sebelum tidur teman-teman lebih cenderung santai atau masih tetap bekerja. Yang kedua, saat kondisi santai misalnya teman-teman lebih membaca buku atau lebih sering bermain gadget. Yang ketiga, saat tidur malam teman-teman lebih dalam kondisi gelap atau terang. Yang keempat, saat terbangun di tengah malam atau dini hari teman-teman bisa langsung tidur atau malah lebih susah. Yang kelima, saat aktivitas di siang hari teman-teman aktivitasnya normal atau butuh waktu untuk tidur siang. Nah, kalau mayoritas teman-teman menjawab pilihan yang kedua semuanya, kemungkinan teman-teman mengalami insomnia. Tapi untuk lebih tepatnya, teman-teman bisa langsung datang ke psikiater atau dokter yang teman-teman kenal untuk diperiksa lebih menyeluruh. Insomnia menjadi tantangan yang menantang. Ada beberapa langkah-langkah yang bisa kita ambil untuk mencegahnya supaya kita bisa tidur dengan nyenyak.
Mari kita bahas beberapa strategi pencegahan yang bisa membantu kita tidur lebih baik di setiap malamnya. Yang pertama, pastikan kita mendapatkan cukup tidur. Idealnya 7-9 jam per malam. Ketika kita cukup tidur, maka kita akan memiliki lebih banyak energi, bisa lebih fokus dan produktif. Yang kedua, menciptakan lingkungan tidur yang nyaman. Salah satu faktor penting untuk menciptakan tidur yang nyenyak adalah dengan tempat tidur yang nyaman dan suhu ruangan yang pas, serta lingkungan yang tenang dan bebas dari kebisingan. Yang ketiga, buat rutinitas tidur yang konsisten, tidur yang pas pada waktu yang sama, serta tidak menggunakan gadget sebelum tidur. Yang keempat, hindari konsumsi kafein sebelum tidur. Alkohol dan kafein bisa membuat siklus tidur kita menjadi tidak baik. Yang kelima, jika masih mengalami insomnia, cobalah teknik relaksasi seperti meditasi atau yoga. Ini bisa mengurangi stres dan menciptakan kualitas tidur yang baik. Dengan mengikuti langkah-langkah ini dan merawat pola tidur kita, semoga bisa membantu untuk mencegah insomnia dan memastikan bahwa kita bisa mendapatkan istirahat yang kita butuhkan setiap malam. Selain langkah-langkah tadi, teman-teman bisa mencoba melakukan terapi untuk insomnia yang namanya CBT atau Cognitive Behavioral Therapy, yang bertujuan untuk mengembangkan kebiasaan tidur yang baik dengan cara menghindari berbagai perilaku dan pemikiran yang negatif yang bisa membuat teman-teman tidak bisa tidur nyenyak. Nah, CBT itu sendiri memiliki beberapa metode perawatan untuk mengobati insomnia. Antara lain, yang pertama, terapi kontrol stimulus. Tujuan dari metode ini agar mendapatkan respon yang positif saat tidur pada malam hari. Jika teman-teman tidak bisa tidur setelah 20 menit, sebaiknya bangun dari tempat tidur dan melakukan aktivitas yang santai seperti meditasi atau yoga. Jika teman-teman sudah merasa ngantuk, cobalah untuk tidur kembali. Yang kedua, ada terapi restriksi tidur. Terapi ini dengan membatasi waktu tidur teman-teman yang semula 7 jam per malam menjadi 5 jam per malam. Tujuan dari hal ini agar teman-teman menjadi kurang tidur dan kelelahan pada saat malam hari. Yang ketiga, menerapkan sleep hygiene. Dalam beberapa kasus, penderita insomnia sering disebabkan oleh kebiasaan yang buruk, seperti merokok, terlalu sering mengkonsumsi kafein dan alkohol, serta tidak berolahraga secara teratur. Nah, dengan menerapkan sleep hygiene ini, teman-teman dituntut untuk konsisten menjalankan perilaku hidup yang sehat. Yang keempat, ada terapi kognitif dan psikoterapi. Terapi ini bertujuan untuk mengatasi pemikiran yang negatif dan meningkatkan sikap serta kepercayaan diri yang positif. Hal ini membuat teman-teman bisa lebih fokus untuk menyingkirkan semua kekhawatiran yang ada di pikiran teman-teman. Lalu, apakah kalau kena insomnia harus minum obat? Ini sebenarnya adalah pilihan yang terakhir ya teman-teman. Jadi benar-benar di akhir banget. Kalau sudah banyak cara yang kita usahakan tetap tidak bisa, ya terpaksa harus minum obat. Karena obat-obatan yang dipakai untuk orang-orang insomnia biasanya golongan obat-obatan seperti obat bius. Tujuannya untuk membuat otak kita lebih mudah masuk langsung ke fase istirahat. Nah, pastinya ini perlu konsultasi ke dokter dan pembelian obatnya pun perlu resep dari dokter. Nah, jadi ini memang disarankan benar-benar pilihan yang terakhir. Kalau memang sudah terganggu sekali dengan insomnia dan tidak ada solusi dari strategi pencegahan dan terapi CBT, maka baru teman-teman konsultasi ke dokter dan menanyakan apakah perlu minum obat tidur.
Jadi, dengan mengikuti beberapa langkah sederhana ini, semoga bisa membantu untuk mencegah insomnia dan mendapatkan tidur yang lebih baik. Ingat, kesehatan kita adalah prioritas yang utama. Jadi, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional jika kalian sudah merasa kondisi ini mempengaruhi kualitas hidup kalian. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Bye-bye.